Baik, ibu-ibu dan bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Walhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa ba'du. Ibu-ibu dan bapak sekalian, wabil khusus keluarga besar Ustaz Mundir Situmorang rahimahullah ta'ala, biidznillah atas izin Allah subhanahu wa ta'ala di tanggal 10 Muharram bertepatan pula dengan hari ketiga wafatnya Ustaz Mundir Situmorang rahimahullah ta'ala. Kembali kita hadir di ruangan ini. Kalau bapak yang mungkin agak bertanya-tanya, ini ruangan apa sih kok los gini ya gitu. Ini ruangan ini adalah ruangan dakwah. Kalau dulu Ustadz Mundir memberikan label teras dakwah. Ketika saya diundang untuk mengisi di kajian di ruangan ini, saya nekat-nekat agar dirubah bukan teras dakwah tapi rumah dakwah. Ya. Kenapa? Kalau teras itu di sana, teras itu di luar. Ini rumah dakwah, dan inilah markas kajian Ustadz Mundir Situmorang rahimahullah ta'ala. Saya termasuk yang secara tidak tetaplah diundang untuk mengisi waktu-waktu kosong, termasuk beliau juga Ustaz Hidayat ini juga sebagai pengisi di rumah dakwah ini. Termasuk kemarin yang hari pertama Ustaz siapa? Ustaz Husin Mubarak. Husin Mubarak kemarin. Ustaz Husin Mubarak. Alhamdulillah kenal semuanya. Satu jurusan kan? Satu geng. Masya Allah. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita kembali kumpul. Tapi tolong jangan disalahpahami ya. Kumpul kita ini bukan untuk sebuah senang-senang sebenarnya. Dan juga memang tidak ada perintah dari Rasulullah untuk kumpul-kumpul setelah jenazah dimakamkan. Itu memang sebenarnya nggak ada. Tapi kita ingin menghibur, menenangkan setidak-tidaknya ahli musibatul maut atas wafatnya Ustadz Mundir Situmorang, dan hari ini adalah yang ketiga. Sedikit barangkali supaya apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Hidayat ini nanti menjadi pengingat bagi kita semua. Kalau kemarin saya sudah membahas berkaitan dengan menghadapi musibah, ya. Sekarang entah apa akan yang disampaikan oleh Ustadz Hidayat. Ya. Saya juga nggak tahu apa yang disampaikan oleh Ustadz Husin Mubarak, apa juga nggak tahu. Tapi semuanya adalah ilmu. Dan mudah-mudahan nasihat malam hari ini juga berguna, tidak hanya untuk ahli musibah tetapi untuk kita semuanya, insya Allah. Ya. Tentu sebelum jauh salawat dan salam senantiasa kita sampaikan pada junjungan kita, tauladan kehidupan kita, dialah Rasulullah Muhammad SAW. Semakin dekatnya hari kematian kita, Ustadz Mundir sudah mendahului. Mudah-mudahan kita semuanya yang antri ini, entah siapa yang duluan itu nggak menjadi soal, tetapi mudah-mudahan semakin kokoh, semakin kuat
cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, tidak memanjang kalam, saya mohonkan kepada Ustaz Muiz untuk menghantarkan ini muzakarah kita pada malam hari ini dengan membacakan dua ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Isra, ayat yang ke-23 dan 24. Kita pada Mas Qur'an. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. Jazakallah khairan katsir atas pembacaan dua ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang intinya berkaitan dengan kewajiban kita untuk berbakti kepada orang tua. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi satu lecutan bagi kita semuanya. Kalau kemarin saya juga sedikit menyinggung, meskipun kita ini sudah keriput-keriput gitu ya Ustadz Kamal ya, tapi Ustadz Kamal kan anaknya orang tuanya gitu ya. Tetap juga punya kewajiban berbakti kepada orang tua, meskipun yakin orang tua kita semuanya kemungkinan banyak yang sudah di alam barzah dan baru saja ke alam barzah. Saudara kita, sahabat kita, guru kita, teman seperjuangan kita, Ustadz Mundir Situmorang. Maka ini menjadi satu bagian yang penting. Kemarin saya singgung hal itu ya sedikit, tapi mudah-mudahan saya mau melanjutkannya, khususnya berkaitan dengan bakti kepada orang tua yang sudah wafat. Kepada Ustaz Hidayat, waktu yang telah saya serahkan, takut Mas Qur'an. Dari saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita kesempatan pada malam hari ini untuk bisa beramal soleh, yaitu kita bertakziah, dan semoga kita termasuk mendapatkan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Ibnu Majah, man zara akhahu aw adahu, siapa yang
mengunjungi saudaranya atau menjenguknya saat sakit, nada munadin minas sama, maka akan ada penyeru, yaitu malaikat dari langit. Jadi saat kita tadi hadir ke sini, malaikat sedang mengatakan kepada kita, berbicara, berseru, laqad uqtitta wa taba mamsyak, kamu baik dan jalanmu baik. Bukan hanya itu, kita bukan hanya dianggap baik oleh malaikat. Apa tambahannya? Walaqad tabawwa'ta fil jannati manzilan, kamu sudah memesan rumah di surga. Allahu Akbar. Maka itu semoga hadirnya kita di sini semuanya mendapatkan rumah-rumah di surga. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih jazakumullah katsiran kepada sahibul bait ahlul musibah yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa hadir di sini, khususnya Umi Wulan. Jadi jam 11 malam itu setelah meninggalnya Ustaz Mundir rahimahullah, Umi langsung menelpon saya. Ini kenapa kok malam-malam saya ditelepon gitu. Beliau sambil dalam kondisi nangis, Ustaz Mundir sudah nggak ada, tolong doakan. Allahu Akbar. Ya, saya tidak tahu ada Ustaz lain atau tidak yang ditelepon, mungkin ada, tapi kayaknya saya nomor 1 ya Mi, benar nggak Mi? Iya, iya, Allahu Akbar. Jadi dan saya mohon izin kepada para ulama, para ustadz, para kiai untuk berbicara di depan, dan juga para hadirin semuanya rahimakumullah. Dan terima kasih khususnya kepada Ustadz Mohsen yang mengantarkan kami ke sini. Saya waktu itu diminta oleh bagian dakwah di Himayah Foundation, Ustaz nanti ngisi di Masjid Al-Muttaqin. Mana itu Masjid Al-Muttaqin? Saya belum pernah. Oh, ternyata di Wisma Asri ini. Kemudian ketika pas khutbah Jumat, kemudian waktu itu disaksikan oleh almarhum Ustaz Mundir. Saya udah berniat, ya, habis sholat sunnah saya akan datang ke Ustaz Mundir, saya akan cium tangan beliau, ya, saya akan minta nasihat beliau. Tapi setelah saya salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya cari mana Ustaz, ya, aduh, saya nggak ada kesempatan untuk mencium tangan seorang pejuang Islam. Aduh, ya Allah. Tapi mungkin insya Allah karena kejujuran niat, ternyata Umi Wulan WhatsApp saya, Ustaz, nanti Ustaz kami undang untuk ngisi di rumah dakwah Ustaz Mundir Situmorang. Saya langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya kemarin pengen cium tangan, sekarang malah diundang ke rumah dakwahnya beliau. Ya, jadi niat yang jujur itu insya Allah akan menghantarkan kita kepada apa yang kita niatkan. Saya ngomong, Umi, nanti kalau saya ngisi Ustaz Mundir ada, saya akan cium tangan beliau. Ya, saya katakan begitu. Dan alhamdulillah masih sempat ketemu waktu itu. Allahu Akbar. Artinya memang kata Umar bin Khattab, Abdullah bin Rawahah dan para sahabat yang lain, usduqullah yasduqkum. Jujurlah niatmu karena Allah, niscaya Allah akan membenarkan kejujuranmu. Jadi kita masih niat kita ini jujur, niat kita ini tulus, Allah akan hantarkan ketulusan hati kita itu. Mungkin dengan cara yang lain, bukan caranya ketemu di masjid, tapi dihantarkan langsung ke rumahnya. Allahu Akbar. Kemudian saya mau izin, boleh nggak saya berdiri? Boleh ya? Ya. Soalnya udah mah suara saya kecil nanti pada ngantuk tidur.
Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, saya ingin mengajak, sebelum saya bicara tentang apa yang harus anak lakukan, keluarga lakukan kepada almarhum, saya ingin mengajak kita tadabburi dulu tafsir. Ya. Jadi dalam surat At-Tur ayatnya 21. Dalam surat At-Tur ayat 21 Allah firmankan bagaimana? Nanti kita bahas tafsirnya ya. Dan supaya kelihatan juga kalau saya lulus S2 tafsir gitu biar kelihatan gitu ya. Baik, dalam surat At-Tur ayat 21 Allah firmankan walladzina amanu, orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, dan anak keturunannya ikut beriman, mengikuti mereka beriman. Apa janji Allah? Jika orang itu beriman, anak keturunannya beriman, anaknya, cucunya dan seterusnya, janji Allah, alhaqna bihim, niscaya kami akan pertemukan mereka. Niscaya kami akan pertemukan mereka. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, dengan anak keturunannya. Di mana? Di jannah. Itu janji Allah. Kalau kita belajar bahasa Arab, ada fi'il, itu namanya fi'il madhi, ada fi'il mudhari', ada fi'il amar. Kata alhaqna itu fi'ilnya fi'il apa? Alhaqna fi'ilnya fi'il apa? Jangan pura-pura nggak tahu gitu. Jawab aja. Apa? Fi'il? Bukan. Fi'il madhi. Fi'il madhi itu past tense, sesuatu yang telah lalu. Artinya kami sudah pertemukan. Loh, kok kami sudah pertemukan? Kan jannahnya belum dimasuki. Di dalam kaidah bahasa Arab, apabila kata kerja lampau untuk sesuatu yang akan terjadi, artinya bukan berarti sudah, tapi apa? Yufidut tahqiq. Idza qama al-madhiyu maqama al-mustaqbal fahuwa yufidut tahqiq. Artinya begini, jika fi'il madhi digunakan untuk menerangkan sesuatu yang akan terjadi, maka maksudnya adalah kepastian. Berarti bagaimana menafsirkannya? Kami pasti akan pertemukan mereka. Itu cara menafsirkannya. Orang beriman, anaknya beriman, pasti kami pertemukan. Allahu Akbar. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', tanpa kami kurangi pahala mereka sedikit pun. Itu kata Allah. Itu kata Allah. Al-Imam At-Tabari, Ibnu Katsir dan seterusnya, ketika menafsirkan ayat ini, mereka memberikan penjelasan yang bagus sekali. Jadi begini, manusia itu ketika pas dia beramal soleh, pasti amalnya beda-beda, benar tidak? Seharusnya ketika seseorang itu amalnya beda, balasannya juga beda. Amal kita dengan amal anak kita beda atau sama? Beda. Kita dengan orang tua kita beda. Bisa jadi anak kita nanti jannahnya lebih tinggi daripada kita, atau orang tua kita jannahnya lebih tinggi daripada kita. Akan tetapi apabila masih punya hubungan orang tua dan anak, meskipun amalnya beda, pahalanya sama. Itu pahalanya sama.
Ini kok saya ini sih kayak lagi ngomelin orang ya. Gak apa-apa biar gak ngantuk ya. Gitu. Biasanya kok sama ibu-ibu lembut ya. Ini sama bapak-bapak gak apa-apa sedikit. Gitu. Pahalanya sama. Loh kok bisa sama? Nanti yang pahalanya lebih tinggi memberi syafaat yang lebih rendah. Apabila anaknya lebih tinggi jannahnya, mungkin di Jannatul Firdaus, orang tuanya di Jannatul Ma'wa misalnya, dinaikin sama Allah ke Firdaus. Itu tafsirnya begitu. Tafsirnya begitu. Maka dari itu ada hadis yang sahih riwayat At-Tirmidzi dari Abu Hurairah, yurfa'u lil abdi yaumal qiyamah, akan ditinggikan seseorang derajatnya pada hari kiamat nanti, di jannahnya ditinggikan. Padahal sebenarnya nggak pantas. Loh, kok bisa? Sampai dia bertanya, anna lana hada, ya Allah, dari mana kami mendapatkan ini? Padahal kami amalnya dikit-dikit. Apa jawaban? Faqila lahu, maka akan dikatakan padanya, bistighfari waladikalak, karena anakmu memintakan ampun untukmu, karena istighfar anakmu untukmu. Itu jawabannya. Jadi ketika pas seorang anak mengucapkan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu manfaatnya di dunia mengampuni dosa-dosa orang tuanya, dan di akhirat untuk mengangkat derajat anak orang tuanya. Jadi saat kita mengucapkan Rabbi firli wali walidayya, derajat orang tua kita sedang naik. Bagaimana dikubur? Jika dikubur, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau punya kitab judulnya Ar-Ruh. Udah ada terjemahannya, judulnya Roh. Ya. Tapi bukunya tebel, nggak usah baca, saya aja yang baca, nanti saya terangin. Ya kan? Waalaikumsalam. Nanti sana kami kan bukan ustadz gitu. Ya. Nanti apabila seorang anak, seorang istri, ya, keluarga mendoakan orang yang sudah almarhum, nanti seperti mendapatkan hadiah cahaya. Sampai tidak? Sampai. Kalau nggak sampai, ngapain kita doain? Ngapain kita mengucapkan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman? Para ulama berdalil dengan ayat ini. Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, ampunilah untuk kami, wa li ikhwanina, dan saudara-saudara kami, alladziina sabaquna bil iman, yang mereka sudah mendahului kami. Jadi ternyata Allah mengajari kita untuk mendoakan kita, ya, untuk diri kita dan saudara-saudara kita yang sudah mendahului. Itu adab yang Allah ajarkan kepada kita dan ada dalam Quran. Dan itu dibaca oleh khotib setiap Jumat. Ya, itu. Allahu Akbar. Maka itu selalu sampai, doa kita selalu sampai. Coba bayangkan, kalau kita mengucapkan Ustaz Mundir Situmorang rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Saat kita mengucapkan semoga Allah merahmatinya, sampai tidak? Sampai. Nanti ketika seseorang dia mendapatkan nikmat di kubur, ketika dia mendapatkan nikmat di kubur, udah dapat nikmat di kubur, ya, nikmat di kubur, ya, apa nikmat di kubur? Banyak. Oh, ibu-ibu sudah saya terangkan pada waktu pengajian. Saya
Saya merojak secara singkat. Jadi mendapatkan cahaya, ya, diberi cahaya di kuburnya dan diluaskan sejauh mata memandang. Kemudian diberi wangi. Kemudian setelah itu diberi teman. Yang teman ini sangat rupawan. Pasti tanya, kamu siapa? Aku ada amal solehmu. Kemudian diberi jendela. Yang jendela ini setiap pagi dan petang dibuka, ya, untuk diperlihatkan itu rumahmu di surga, ya. Mendapatkan nikmat. Orang soleh dapat nikmat ketika pasti kuburnya. Tapi saat didoakan oleh kita yang masih hidup, mereka tetap bahagia tidak? Mereka tetap bahagia tidak? Tetap bahagia. Sama. Misalkan bapak ibu bisa beli, ya, misalnya bisa beli brownies misalkan 1 truk, beli brownies 1 truk bisa karena kaya. Tapi kalau tetangga nganterin makanan, nganterin brownies, tetap seneng nggak? Tetap terima kasih nggak? Tetap. Kenapa begitu? Ya, karena itu perhatian orang untuk kita diberi. Sama, saat kita mendoakan mereka yang sudah meninggal dunia akan menjadi hadiah bagi mereka. Ya. Kita lanjut ayat surat Ar-Ra'd ayat 23 24. Ar-Ra'd, ya, 23 24. Dicatat ya Bu? Dicatat ya Bu? Oh kirain rajin banget itu ya. Padahal barusan mau saya puji terus saya habis itu mau mencela bapak-bapak. Iya. Dalam surat Ar-Ra'd 23-24 Allah firmankan jannatu adni yadkhulunaha. Surga Aden yang mereka akan masuki. Jadi ketika pas dimasuki oleh orang-orang beriman sendirian enggak? Yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim, dan bersama dengan siapa saja yang soleh dari ayah-ayah mereka. Jadi surga Aden dimasuki oleh kita dan ayah kita insyaallah. Wa azwajihim, dan istri-istri mereka, pasangan-pasangan mereka. Wa dzurriyyatihim, anak cucu mereka. Habis itu saat seseorang sudah berada di Jannatul Aden, dia bersama ayahnya, bersama anak-anaknya. Seterusnya, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat menopai mereka dari segala penjuru pintu. Apa kata malaikat? Saat kita lagi duduk-duduk bareng sama ayah kita, dengan paman kita, bibi kita, uwak kita, suami kita, anak kita, salamun alaikum. Apa kata malaikat? Nyalamin, salamun alaikum. Selamat ya untuk kalian sudah masuk surga bareng-bareng dengan keluarga. Tapi kata malaikat, kalian selamat sampai sini gara-gara apa? Bima sobartum, karena kalian sabar. Allahu Akbar. Karena kalian sabar. Kesabaran itulah yang akan menjadikan seseorang, dia, anaknya, cucunya, ayahnya, pamannya, bibinya, istrinya, ketika sabar di dunia, barang di surga. Barang di surga. Allahu Akbar. Dan semoga kita semuanya bertetangga nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Kita bertemu di sini, bertetangga lagi di surga. Suatu saat saya pernah WhatsAppan dengan seorang syekh, namanya Syekh Abdul Aziz bin Muhammad Al-Hakami, seorang imam di Jeddah. Syekh Abdul Aziz Hakami itu di antara doa beliau
untuk saya waktu itu ngomong gini, Allah yadkhilukal jannah wa yarzuquna bil jiwar. Semoga Allah masukkan kamu ke surga dan Allah memberikan rezeki kepada kita supaya kita bisa bertetangga. Allahu Akbar. Tuh, doanya para ulama itu luar biasa. Semoga kita masuk surga dan kita bertetangga. Allahu Akbar. Itu. Nah itu bisa seseorang itu ketemu lagi di surga itu bisa. Asalkan sama-sama punya iman. Dan doanya malaikat untuk orang-orang yang beriman, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Apa kata malaikat? Malaikat itu doakan keluarga-keluarga beriman itu didoakan sama malaikat. Doanya bagaimana? Rabbana, wahai Rabb kami, wa adkhilhum, masukkanlah mereka jannat, surga, allati wa'adtahum, yang telah Engkau janjikan untuk mereka ya Allah. Tapi enggak sendirian. Wa man salaha min abaihim, yang soleh dari ayah-ayah mereka, wa azwajihim, dan istri-istri mereka, pasangan-pasangan mereka, wa dzurriyyatihim, dan anak mereka. Jadi ternyata kita ini apa? Dibantu doa sama malaikat. Saat kita keluarga kita beriman, dibantu sama malaikat, didoakan supaya kita bertemu lagi. Itu. Allahu Akbar. Maka itu jaga betul iman. Jaga betul iman. Ya. Maka itu jangan pernah mengganti iman kita dan keluarga kita. Jangan. Supaya nanti ketemu di sana. Ya. Nanti masing-masing bisa memberikan syafaat. Apakah keluarga bisa memberikan syafaat? Bisa. Teman saja bisa memberi syafaat. Apalagi keluarga lebih. Tadi sudah saya terangkan hadisnya, Dr. Medi. Bahkan teman-teman yang soleh, ketika ahlul jannah udah masuk ke jannah, udah masuk di jannah, beberapa orang bernostalgia bareng di jannah, duduk-duduk. Akhirnya apa? Mereka protes sama Allah. Ya bukan protes sih, memohon sama Allah, mengadu kepada Allah. Ya Allah, inna fulanan kana sallama ala. Ya Allah, dulu fulan itu sholat bareng sama kami. Wa shoma ma'ana, berpuasa bareng juga bersama kami. Nah, besok puasa Asyura, benar? Bareng-bareng, benar? Iya. Wa shoma ma'ana, wa hajja ma'ana, haji pun bareng sama kami. Walam narahu ma'ana, tapi kami belum lihat saudara kami itu, teman kami itu, sahabat kami itu bersama kami di sini di surga. Kami belum melihat ya Allah. Kata Allah, taharrauhu finnar. Coba kalian cari di neraka. Akhirnya mereka cari di neraka. Para ulama kita yang menjelaskan gimana cara nyarinya. Ya udah, benar-benar mencari. Mereka berjalan di atas api. Akan tapi tidak terbakar. Ternyata apa? Ternyata saudaranya tadi, temannya tadi, sahabatnya tadi sedang dibakar di api neraka, semua jasadnya kecuali wajahnya. Kenapa? Innallaha la yu'adzibu wajhan sajadalillah sajadatan fid dunya. Allah tidak akan mengazab wajah yang pernah sujud karena Allah di dunia. Kita yang pernah sujud karena Allah di dunia, wajah ini yang pernah sujud untuk Allah di dunia, tidak akan Allah azab. Itu. Akhirnya apa dicari? Diambil. Akhirnya bareng di surga. Allahu Akbar.
Akhirnya bareng Surga. di surga. Coba, itu sahabat. Itu sahabat. Berarti syafaat itu bisa mengeluarkan seseorang dari neraka menuju surga. Nanti para ulama juga menjelaskan supaya dosa diampuni bisa, supaya naik derajat seseorang itu derajat surganya rendah. Kemudian Allah tinggikan gara-gara syafaat saudaranya, syafaat keluarganya, ayahnya, ibunya, pasangannya, anaknya, cucunya. Maka itu memiliki ayah yang soleh itu penting, memiliki anak yang soleh itu penting, memiliki sahabat yang soleh itu penting. Penting. Apalagi anak yang soleh. Penting tidak? Penting sekali. Siapa yang bakal mendoakan kita setelah meninggal nanti apabila bukan anak kita? Rabbi firli wali walidayya, siapa? Orang lain? Gak mungkin, pasti itu anak kita. Coba. Nah, ini nasihat untuk semuanya, terkhusus Ananda Umar. Umar ya? Umar. Dan juga Ananda yang lain. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ditanya, ya Syekh, bagaimana saya tahu bahwa saya itu orang soleh? Gimana caranya saya tahu bahwa saya orang soleh? Jawabannya Imam Ahmad apa? Gampang. Kamu suka doakan orang tua kamu atau enggak? Kalau kamu doakan orang tua kamu, berarti kamu orang soleh. Lu kok bisa? Karena Rasulullah sabdakan. Ya, dalilnya apa? Hadis yang sahih riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Ya, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min ihda thalath. Jika mati Bani Adam, maka terputus semua amalnya kecuali 3 hal. Salah satunya apa? Awaladin solehin yad'u lahu. Anak soleh, perhatikan bahasanya, anak soleh yang mendoakannya. Berarti kok anak itu soleh, suka doakan orang tua. Kalau kita ini gak suka doakan orang tua, berarti kita bukan orang soleh. Karena Rasulullah sudah sabdakan, waladin solehin yad'u lahu. Anak soleh yang mendoakan orang tua. Ingat, berbakti kepada orang tua itu bukan sampai orang tua itu meninggal, tapi kita yang meninggal. Kalau kita sudah meninggal, baru selesai kewajiban kita untuk bakti. Kalau kita belum meninggal, status kita tetap anak. Bukan sampai orang tua meninggal, tapi sampai kita yang meninggal. Bapak-bapak semua meskipun sudah beruban, tetap wajib. Jarang-jarang diomelin Ustadz kan ya hari ini ya. Enggak saya pengen ini hal yang serius gitu. Itu Allahu Akbar. Kemudian apa yang bisa kita lakukan mulai malam ini dan seterusnya? Nggak boleh ya, nggak boleh kita lepas dari mendoakan orang tua. Mendoakan orang tua itu bukan saat kita berdoa aja, saat kita ingat orang tua langsung doain aja. Di atas motor kita ingat orang tua, langsung aja Rabbi firli wali walidayya. Susah apa enggak? Nggak susah. Kita lagi kerja, tiba-tiba keinget sama orang tua, ya Allah orang tuaku dulu kerjanya susah ya. Langsung aja Rabbi firli wali walidayya. Itu. Kenapa? Seperti itu. Allahu Akbar. Ada sesuatu yang menarik. Jadi ketika pas Allah firmankan tentang anishkurli wali walidaik, anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kepadaku, bersyukurlah kepada Allah, wali
walidaik, dan bersyukurlah kepada orang tuamu. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau menjelaskan atau meriwayatkan dari Imam Sufyan bin Uyainah. Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan, bagaimana pengamalan anishkurli walidaik ini? Bersyukur kepada Allah dan kepada orang tua itu pengamalan bagaimana? Seseorang apabila sholat 5 waktu itu syukur kepada Allah, mendoakan orang tua setelah sholat 5 waktu itu bersyukur kepada orang tua. Bisa dipahami ya? Jadi kalau kita ini sholat 5 waktu itu syukur kita kepada Allah. Kita doakan orang tua setelah sholat 5 waktu itu bersyukur kepada orang tua. Itu tafsirnya anishkurli walidaik. Nah kita habis sholat langsung kelepat. Orang tua nggak diingat. Siapa itu? Ya kita ini. Ya, kurang bersyukur untuk orang tua. Itu. Allahu Akbar. Gitu ya. Alhamdulillah ini nggak ada yang ngantuk ya. Kok ada yang ngantuk nanti saya keras lagi. Waalaikumsalam. Semangat gitu ya. Oh iya. Semangatnya kenceng. Oh iya, nanti kalau keinjek nanti saya minta dipilih lagi sama Bapak. Bapak nunjuknya tepat lagi. Oh gitu ya? Iya, Masya Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Oke, itu kita harus lakuin itu. Ya. Barakallahu fikum. Terus apa yang harus keluarga lakukan atau kita lakukan untuk almarhum yang sudah meninggal? Maka mendoakan jelas. Ya, mendoakan jelas. Bagaimana jika kita ziarah kubur? Ya. Jadi ziarah kubur itu, kalau kita berziarah kubur, ya, maka ziarah kubur itu untuk mengingat 3 hal. Guna ziarah kubur itu apa? 3. Pertama adalah kita ini mengingat kematian. Jadi kalau kita, ya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut. Ya. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarah kubur. Sekarang ziarah kubur, kata Rasulullah. Kenapa? Fa innaha tudzakirukumul maut. Itu akan mengingatkan kalian kepada kematian. Pertama. Yang kedua, riwayat yang lain, fa innaha tudzakirukumul akhirah, untuk mengingat akhirat. Terutama, ya, siapa yang pernah masuk ke kuburan Baqi'? Ya, Masjid Nabawi sampainya kuburan Baqi'. Sudah pernah masuk ya? Apa yang kita lihat? Pasir, semua. Paling batu kalau ada. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan itu mengingatkan kalian pada akhirat? Kalau kita masuk ke Baqi', itu kayak kita ingat pada mahsyar. Karena memang sunnahnya kuburan itu seperti itu, untuk mengingatkan mahsyar, untuk mengingatkan akhirat. Bukan mau ditanam-tanamin. Habis itu ada pohon ini, pohon itu, ada penunggunya. Ziarah kubur malah ingat mak lampir. Keliru, ingat hantu-hantu. Keliru. Seharusnya ingat akhirat. Kalau kita di pemakaman di Arab sana, ya kita ingatnya akhirat sesuai dengan hadis. Gitu ya. Nah di sini nih, di Indonesia nih kurang. Ini yang kedua. Yang ketiga, gunanya apa? Untuk mendoakan orang yang kita ziarahi. Maka suatu saat pada malam hari, Aisyah radhiyallahu anha cari-cari Rasulullah kemana nih? Kok nggak ada?
Ya, Aisyah cemburu, jangan-jangan ke istri yang lain. Cari. Ternyata kemana? Ke kuburan Baqi, sedang mendoakan ahlul Baqi. Malam hari Rasulullah ziarah untuk mendoakan itu. Malam hari. Siapa yang mau ziarah malam hari? Ya, ya seharusnya gitu. Ya, seharusnya begitu. Oh di Arab mau malam, mau siang, mau barakallahu. Ya, saya jadi teringat, mumpung saya ingat. Ada seorang ulama namanya Syekh Muhammad Al-Hasan Ad-Dadaw Asy-Syinkiti, hafizahullah. Beliau menceritakan. Ini penting sekali. Cerita ini penting sekali, terjadi di Saudi. Terjadi di penguburan Riyadh. Dari sini nanti kita ambil pelajaran. Nanti sampai Syekh bin Baz rahimahullah, sampai ditanya nanti. Suatu saat pada malam Jumat, penjaga kuburan itu melihat api muncul dari satu kuburan. Padahal di situ tidak ada sesuatu yang bisa terbakar, nggak ada. Kan tahu sendiri gimana kuburan di Saudi, cuma tanah sama pasir, nggak ada yang lain. Tapi kemudian terjadi apa? Ada api menyembur dari kuburan itu. Akhirnya kaget, ada api. Akhirnya dia cerita ke orang-orang, tapi orang-orang nggak pada percaya. Ya, terjadi di Riyadh. Akhirnya apa? Kalau kalian nggak percaya, nanti malam Jumat saya akan ajak kalian lihat sendiri. Akhirnya apa? Diajak orang-orang menyaksikan, ternyata pada malam Jumat berikutnya api masih keluar. Akhirnya orang-orang yang lihat api di kuburan tadi datang ke Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Tanya sama Syekh bin Baz, ya Syekh, kami melihat api di kuburan. Maka apa kata Syekh bin Baz? Beliau mengatakan, tasaddaqu anhu, bersedekahlah kalian untuk ya penghuni kuburan itu, jenazah yang ada di kuburan itu, bersedekahlah untuk mereka, untuk dia. Akhirnya apa? Orang-orang yang menyaksikan tadi bersedekah ditujukan untuk mayit itu. Akhirnya penjaga tadi datang lagi bersama teman-temannya malam Jumat berikutnya. Apakah masih ada? Api masih ada, tapi kecil. Real terjadi di Saudi. Fatwa langsung dari Syekh bin Baz rahimahullah. Coba. Berarti sedekah itu bisa menghalangi dari siksa kubur. Ya. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, sekiranya Engkau tunda kematianku sebentar saja supaya aku bisa bersedekah. Kenapa? Karena sedekah itu bisa menyelamatkan dari api yang ada di kubur, azab kubur. Kalau enggak, keluarganya sedekah untuk mayit. Itu sedekah. Nanti kita bersedekah. Oke? Kita bersedekah. Bismillah untuk almarhum. Untuk almarhum. Sampai enggak? Ustaz, itu bukan kerabat kita. Meskipun bukan kerabat kita, sampai enggak? Sampai. Sampai enggak? Sampai. Imam Ahmad mengatakan sampai. Abu Hanifah mengatakan sampai. Mutaakhirin Malikiyah mengatakan sampai. Mutaakhirin Syafi'iyah mengatakan sampai. Sampai. Ya, itu. Sampai. Jadi bersedekah. Nah,
Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dari sahabat Sa'ad bin Ubadah. Apa kata sahabat Sa'ad ini? Datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi matat." Wahai Rasulullah, ibuku meninggal. Lau takallama tasaddaqat. Andai kata masih sempat untuk berbicara, pasti sedekah. Tapi udah nggak ada waktu. Apa atasaddaqu anha? Apakah aku boleh bersedekah untuk ibuku? Qala na'am. Ya, boleh. Terus saat tanya lagi, wa ma afdalus shadaqah? Sedekah apa yang paling utama? Maka Rasulullah sabdakan, sakiyul ma, memberi minum orang lain. Jadi kita beli air, beli air untuk ngasih minum orang yang ada di sholat Jumat, ngasih minum tukang gojek dan seterusnya. Sedekah untuk almarhum. Sampai tidak? Sampai. Ustaz, saya sekalian bikin sumur Ustaz. Sampai enggak? Nemen. Itu nyampainya pahalanya nemen itu. Apa ya nemen? Banget itu. Itu. Masya Allah. Allahu Akbar. Tapi nanti para ulama ditanya, ya Syekh, di antaranya seorang ulama di Saudi, pengajar juga di Masjid Nabawi, Syekh Profesor Dr. Khalid Ibn Ali Ibn Muhammad Al-Musyaiqih. Syekh Musyaiqih ditanya, ya Syekh, kalau saya bersedekah untuk orang tua saya, ini pahala sedekahnya saya masih dapat enggak? Maka jawaban beliau, kamu tetap dapat pahala, tapi pahala kamu bukan pahala sedekah, pahala bakti kepada orang tua. Pahala bakti kepada orang tua, tapi tetap dapat pahala, tetap. Nanti pahala sedekahnya untuk orang tua. Itu bisa dipahami ya? Nah, udah bosan belum? Oh udah, saya pulang. Belum. Barakallahu. Berarti nggak boleh lihat jam ya? Malah ngeliat ya? Oke. Barakallahu. Dikasih. Ketika pas ada seseorang minum, bismillah, dapat pahala. Apalagi yang minum ustadz lagi, wah nemen. Udah hampir habis. Yang ini tuh, ustadz itu khusus dikasih 2. Di sini dalamnya juga ada kayaknya. Oh 3. Allahu Akbar. Khususan. Allahu Akbar. Itu ya. Lanjut ya. Lanjut gak ini? Kok yang ibu-ibu aja yang ini bapak-bapaknya gak ikhlas apa? Oh belum buka puasa. Allahu Akbar. Hari ini pada tasua ya? Yaudah makan. Ya sedikit lagi deh sampai jam 9 ya. Ustaz Musa sampai jam berapa kemarin Ustaz? 9. Allah Akbar. Oke, saya ada waktu 11 menit lagi. Lanjut. 11 menit lagi. Oke. Ada satu hadis riwayat Al-Bazzar dalam musnadnya, ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hadis ini hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Apa hadisnya? Ya. Sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna fi qabri ba'da mautih. Akan ada 7 amalan
yang pahalanya akan tetap mengalir bagi seorang hamba meskipun dia sudah dikubur. Pertama, man 'allama ilman, siapa yang mengajarkan ilmu. Siapapun yang mengajarkan ilmu, apalagi ilmunya ilmu din, ilmu agama, pahalanya ngalir. Insyaallah almarhum Ustadz Mundir Situmorang rahimahullah sampai sekarang masih ngalir. Ilmunya yang sudah ditebarkan di mana-mana masih diamalkan, masih ngalir. Sekarang sedang tersenyum di kuburnya, amin. Itu man 'allama ilman. Nanti saya ditanya, Ustadz, saya insinyur pertanian, saya nggak punya ilmu agama, saya ngajarnya ilmu dunia, apakah saya juga bisa mendapatkan pahala yang mengalir? Jawab saya, bisa, asalkan ikhlas karena Allah. Asalkan ikhlas karena Allah. Kenapa? Karena saat kita memberi makan, kita beri makan orang, ada orang lapar, kita kasih makan satu bungkus nasi, kita dapat pahala nggak? Kalau kita ajarin dia ilmu, dengan ilmu dunia itu dia bisa makan bukan sehari itu aja, tapi berhari-hari, bertahun-tahun. Dapat pahala nggak kita? Dapat pahala. Karena dengan ilmu kita ini dia melanjutkan hidupnya. Ya. Kalau ilmunya ilmu din, dia beramal terus. Pertama, man 'allama ilman. Yang kedua, au ajra nahran, dia mengalirkan sungai. Jadi ketika pas sungai dibikin itu, ya. Tapi kalau mengalirkan sungai ini susah juga nih, kecuali yang hidupnya di pedesaan, ya. Jadi ngasih aliran sungai kepada yang lain, ya. Di sawah-sawah itu dialirkan supaya pada kena air semuanya dapat pahala, ngalir. 3, au hafara bi'ran, dia membuat sumur, gali sumur. Apalagi ada satu yang menarik, Imam Hasan Al-Basri. Nah ini menarik nih. Siapa yang punya penyakit tolong dengarkan. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ditanya, ya Syekh, kaki saya sakit bernanah dan ini sudah 15 tahun atau 11 tahun ya, pokoknya belasan tahun. Ya. Habis begitu, apa yang saya lakukan, Syekh? Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, kamu cari orang yang butuh air, kamu balikan sumur. Tuh. Akhirnya apa? Benar dia lakukan. Ya. Dia gali sumur, akhirnya bermanfaat untuk kaum muslimin. Setelah 3 hari datang lagi ke Imam Hasan Al-Basri mengatakan, ya Syekh, saya sudah sembuh. Allahu Akbar. Ya, kasih minum orang. Siapa yang punya penyakit, kasih minum orang. Taruh tuh 1 kardus minuman di Al-Muntakin. Jangan nunggu DKM. Udah ikhlas, udah taruh aja, taruh, nggak usah ngasih tahu. Ini saya yang naruh, nggak usah. Begitu, ya. Barakallahu fikum. Itu kasih minum, ya. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz ini saya ngasih minum untuk almarhum, boleh nggak? Boleh, ya, boleh. Oke. Ini yang keempat ya, yang kelima. Bana masjidan, au bana masjidan. Siapa yang membangun masjid? Jadi siapapun yang membangun masjid dapat pahala ngalir. Ustaz, saya nggak punya uang untuk bangun masjid gede. Bangun musola juga nggak punya. Cuma punya uang dikit untuk 1 sak semen. Dapat pahala nggak? Dapat. Man bana lillahi masjidan
walau kama hasihat totin banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang dia membangun masjid karena Allah meskipun sekecil sarang burung, kata Rasulullah, kama hasihat totin, seperti sarang burung kecil. Banallahu lahu baitan fil jannah, niscaya Allah akan bangunkan rumah di surga. Meskipun sekecil sangkar burung. Maksudnya apa? Meskipun kok penerjemahannya zaman sekarang, meskipun seperti cuma bisa satu sak semen, cuma berapa bata dan seterusnya. Tuh. Gitu ya. Pas bangun Al-Mutakin pada patungan apa enggak? Intro. Oh, Allahu Akbar. Paling banyak, Pak. Masya Allah, paling banyak. Gitu. Setiap kali disolati dapat pahala. Amin. Bahkan ada kata ada orang tidur di situ pun ya ada yang dapat pahala. Tidur doang nggak sholat. Ya. Allahu Akbar. Yang kelima, yang keenam, awarrata mushafan, atau dia mewariskan mushaf. Maksudnya apa? Dia sedekah mushaf, taruh di masjid, setiap kali ada yang baca dapat pahala. Taruh di pesantren dapat pahala. Masya Allah. Ya, Allah Akbar. Yang ke-7, au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautih, atau meninggalkan anak yang memintakan ampun untuknya setelah dia meninggal. Tuh. Allahu Akbar. Jadi ini semua 7 hal ini apabila kita kerjakan dan kita niatkan untuk almarhum sampai. Ini mushaf untuk orang tuaku yang sudah meninggal, bisa. Ini sumur untuk orang tuaku yang sudah meninggal, bisa. Untuk suamiku, untuk istriku, untuk pakdeku, uakku, bibiku, kakekku, nenekku, bisa. Atau cuma nanti perbedaan pendapatnya paling kalau kita baca Al-Fatihah misalnya. Kita baca Al-Fatihah apakah sampai? Ya kalau dalam mazhab Syafi'i dan Maliki nggak sampai. Kalau mazhab Hambali dan Hanafi sampai. Ya. Tapi rata-rata ulama Syafi'i dan Maliki yang mutakhirin itu sejak Imam Nawawi sampai sekarang, Maliki, Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani sampai sekarang itu banyak yang berpendapat sampai. Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim sampai. Ya, banyak yang mengatakan sampai. Imam Subki sampai. Banyak sekali. Sampai mufti, salah satu mufti di Saudi namanya Syekh Dr. Abdul Karim bin Abdullah Al-Khudair. Itu anggota Hay'ah Kibarul Ulama. Apa ya Hay'ah Kibarul Ulama itu? Anggota ulama senior Saudi. Ya, itu jumlahnya dikit, cuma 21 orang. Salah satunya ini, pengajar di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Namanya Syekh Abdul Karim Khudair. Syekh Abdul Karim Khudair mengatakan mayoritas ulama sampai. Tuh. Bukan bid'ah. Mayoritas ulama mengatakan sampai. Di dalam kitab Al-Furu' Al-Imam Ibnu Muflih Al-Hambali itu menyebutkan Imam Ahmad bin Hanbal ditanya, "Ya Syekh, saya sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat sunnah tentunya, 2 rakaat sunnah. Pahalanya setengah untuk ayahku, setengah untuk ibuku. Sampai enggak sampai?" Itu kata Imam Ahmad. Coba. Loh, dalilnya dari mana? Dari Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Umar. Sampai. Kita baca Al-Fatihah nih misalkan. Tapi nanti Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi dalam kitab Syarah Al-Aqidah atau Hawiyah, ya, itu mengatakan syaratnya tidak diberi upah
dan tidak harus ikhlas dan tidak diberi upah. Ya. Misalnya kalau kita ini baca Al-Fatihah untuk almarhum Ustaz Muntir, sampai enggak? Insya Allah sampai, karena kan saya kan nggak ngasih uang 100 ribu kan enggak kan? Ikhlas semua ya Pak bacanya Fatihah, masa nggak ikhlas? Ikhlas ya? Iya, bukan karena disuruh Ustaz juga, bukan. Ikhlas karena Allah, gitu ya. Sampai, aduh, habis waktu. Tambah 2 menit. Saya minta waktu 2 menit. 5, oh Bapak bilang 5. Ya nanti kok saya hilaf jadi 5. Nanti kok saya hilaf jadi 5. Nanti kalau 5 menit saya hilaf lagi berarti jadi 10 menit. Oke. Ditambah lagi dikit lagi ya. Tadi kan 7 pahala ya. Yang terus mengalir. Tambah lagi, nanti para ulama nambahkan lagi wakaf. Orang kalau berwakaf bisa. Terus ribat. Apa itu ribat? Berjaga-jaga di perbatasan perang. Saudara-saudara kita di Palestina itu ribat, jaga-jaga. Ya, itu ya pahalanya mengalir. Nanti ada hadis juga, bana baitan lil musafir, membangun rumah untuk musafir, rumah singgah. Jika ada musafir datang nginep, boleh silakan, itu pahalanya mengalir. Ya, program itu. Kok kayaknya ada yang tersangka ya? Iya. Terus, nah 10 udah ya, 11. Sanna sunnatan hasanah, memberi pengajaran yang baik, bikin ajaran yang baik, bikin momen yang baik, bikin acara yang baik, bikin konsep yang baik, bikin ya kegiatan yang baik, bikin ide yang baik. Pokoknya sana sunatan hasanah. Bikin rumah dakwah Ustadz Muntir Sitomorang. Ini termasuk ide yang baik. Ini sunnah hasanah namanya, ajaran yang baik. Dapat pahala ngalir. Ya. Insya Allah almarhum Ustadz Muntir banyak pahala yang ngalir. Tinggal kita ini. Yang mau ditinggalkan apa? Kalau belum ditinggalkan banyak. Ya. Titik-titik dakwahnya udah banyak. Ya. Ada yang dimualafkan juga ya? Banyak. Yang mualaf banyak. Tuh. Kalau saya itu baru 1 orang yang saya mualafkan, baru satu. Itu pun bangganya bukan main. Ustadz Muntir, wah banyak sekali. Itu pahalanya gimana itu? Nemen banget itu. Kita ini. Nah tadi itu semua yang 11 tadi. Itu kalau kita punya harta dan harta kita harta yang halalan thayyiban, kita bisa untuk itu semua. Ya enggak? Untuk bangun masjid kah? Untuk ngalirkan sungai kah? Untuk mushaf kah? Kita kasih mushaf. Ya tadi. Oh masih ada lagi. Untuk saya tadi minta tambahan waktu. Gorosan nakhlan atau gorosan dalam hadis Muslim. Menanam pohon. Kalau kita nanam pohon, pahalanya ngalir terus. Terserah pohon apa. Pohon singkong boleh. Iya. Setiap kali ada yang makan dari situ, tetangga minta kasih, pahala ngalir. Kita meninggal, jengkolnya hidup terus. Masya Allah.
Terakhir, minta waktu semenit lagi. Semoga nggak hilaf. Dalam hadis yang sahih Muslim dikatakan gini, siapa yang menanam pohon, pohonnya itu dimakan oleh manusia atau binatang atau dicuri, dimakan binatang, yang kita ini suka rebutan sama kelelawar loh, sama codot tuh, sama kampret, wah semuanya. Di depan rumah saya itu ada mangga, wah itu kalau udah manis pasti kelelawar, pasti si kampret nih. Kampret bisa jalan. Iya, itu subhanallah wa bihamdih. Apabila dimakan oleh binatang sekalipun, maka pahalanya tetap ngalir. Coba, punya duit gak usah deman-eman lah, gunakan itu untuk pahala-pahala jariah itu. Tadi udah saya sebutkan 12. Pilih satu dari 12 itu. Gak bisa Ustaz, mati aja. Hidup gak berguna. Gitu ya. Ini kayaknya udah muka-muka capek dan lapar. Tahu aja. Dan besok juga harus puasa juga. Kita cukupan sekian. Semoga kita ketemu lagi insya Allah dengan ilmu baru, dengan amal soleh baru, ilmu yang bermanfaat, dan semua dibahagiakan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan sikap. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan kepada Ustaz Musa. Jazakallah khair Ustaz Hidayat yang telah memberikan tausiah lumayan panjang. Alhamdulillah ilmunya banyak yang kita dapatkan, mudah-mudahan menjadi bekal bagi kita semua sebagai anak atas orang tua kita masing-masing. Dan tadi diingatkan bahwa berkaitan dengan membaca surat Al-Fatihah itu sampai. Maka pada kesempatan sebagai penutup pertemuan kita, Umar ada yang mau disampaikan? Enggak ada. Wah, ini barangkali Pak Adnan ada yang mau disampaikan? Ya, sebelum saya tutup, monggo sebagai mewakili keluarga karena ini terakhir dalam tasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jumatan Bapak Yai yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu yang saya hormati. Langsung saja saya atas nama keluarga besar Ustadz Munsir, Ibu Wulan, saya mengucapkan banyak terima kasih atas doa-doanya, atas takziahnya yang telah Bapak Ibu berikan, sedekah-sedekah yang diberikan kepada kami. Kami dari keluarga tidak bisa membalasnya. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan-kebaikan yang Bapak Ibu berikan kepada kami. Dan semoga arwah dari Ustadz Munsir benar-benar mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, diberi kejembaran kuburnya, diterangkan kuburnya, dan mendapat syafaat di dagu umat Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi kami keluarga besar mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak bisa memberikan apapun yang berharga
atas doa-doa dari Bapak Ibu yang diberikan, dan semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik. Demikian dari kami, mohon maaf atas kekurangan kami sekeluarga dan hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah disampaikan oleh paman. Ini Pak yang berbicara ini adalah paman Bulan. Ini Pak Leknya Bulan. Ibu-ibu dan bapak sekalian, sebagai penutup, mari kita berwasilah dengan bacaan suratul Fatihah. Dengan kita niatkan di dalam hati kita, yang pertama tentu untuk kepentingan orang tua kita semuanya, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, agar Allah senantiasa mencintai mereka sebagaimana mereka mencintai kita sejak kecil. Yang kedua, tentu wabil khusus kepada saudara kita Ustadz Mundir Situmorang yang sudah dipanggil oleh Allah. Mudah-mudahan Allah bahagiakan di alam barzahnya, dijauhkan dari azab barzah. Yang ketiga, untuk pribadi kita masing-masing, yang tentu yakin kadang kita sadari atau kadang tidak kita sadari dalam tubuh kita ada penyakit. Mudah-mudahan dengan berwasilah bacaan suratul Fatihah menjadi syifa, menjadi obat bagi diri kita masing-masing. Yang berikutnya tentu kita masing-masing kadang ada masalah yang berat ataupun ringan, namanya orang hidup mesti bermasalah, ya. Maka mudah-mudahan Allah dengan bacaan suratul Fatihah Allah berikan solusi yang terbaik buat kita semuanya. Dan tak kalah pentingnya adalah untuk keluarga kita. Kita ini diguncang dengan fitnah yang luar biasa. Ya, kita menjadi perbincangan di grup WA Mutakin kan, bagaimana anak-anak kita, bagaimana berita anak berkelakuan menyimpang berkaitan dengan seksual dan sebagainya, mengerikan banget. Maka dengan wasilah bacaan surat Al-Fatihah, mudah-mudahan Allah menjaga keluarga kita, menjaga anak keturunan kita tetap dalam keimanan yang nanti akan menjadi asbab tadi yang sudah diterangkan, menjadi asbab disatukannya kita dengan anak keturunan kita dengan para pendahulu kita di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasang niat yang kuat dalam hati masing-masing untuk kepentingannya, yang sebagaimana saya uraikan tadi. Kalau ada tambahan monggo, ya. Mudah-mudahan Allah ijabah apa yang menjadi tujuan kita masing-masing. Al-Fatihah. Jazakumullahu khairan katsir atas segala perhatiannya. Kita akhiri bersama dengan kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.